Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Pada yang terhormat Ibu Lesti Mariani selaku dosen pemampu dan rekan-rekan mahasiswa semuanya, perkenankan saya Megarani dan rekan saya Nabila Azhara untuk mempresentasikan mengenai sejarah peradaban Islam pada masa dinasti Bani Umayyah. Pada bab 1, pendahuluan, yaitu mengenai latar belakang, di ujung masa pemerintahan Khalifah Ali bin Abi Thalib, umat Islam terpecah menjadi 3 golongan, yaitu Syiah, Muawiyah, dan Khawarij. Keadaan ini tentunya tidak menguntungkan bagi Sayyidina Ali, akibatnya posisinya semakin lemah sementara Muawiyah semakin kuat. Pada tahun 40 Hijriah atau 660 Masehi, Ali bin Abi Thalib terbunuh oleh salah satu anggota Khawarij. Setelah Ali bin Abi Thalib meninggal, kedudukannya sebagai khalifah dijabat oleh anaknya, Hasan bin Ali. Namun karena penduduk Kufah tidak mendukungnya, seperti sikap mereka terhadap ayahnya, maka Hasan semakin lemah sementara Muawiyah semakin kuat. Maka Hasan bin Ali mengadakan perjanjian damai kepada Muawiyah dengan menanggalkan jabatan khalifah untuk Muawiyah pada tahun 41 Hijriah atau 661 Masehi, agar tidak terjadi pertumpahan darah yang sia-sia. Perjanjian tersebut dapat mempersatukan umat Islam dalam satu kepemimpinan politik, yakni di bawah kepemimpinan Muawiyah bin Sufyan. Pada tahun tersebut dalam sejarah dikenal sebagai tahun Al-Jamaah atau tahun pemersatu, sebagai tanda bahwa umat Islam telah menyepakati secara aklamasi mempunyai satu orang pemimpin khalifah. Di sisi lain, penyerahan tersebut menjadikan Muawiyah sebagai penguasa absolut dalam Islam. Dengan demikian, maka berakhirlah apa yang disebut dengan masa Khalifatur Rasyidin yang bersifat demokratis, dan dimulailah kekuasaan Bani Umayyah dalam sejarah politik Islam yang bersifat monarki atau keturunan. Pada bab 2 pembahasan yaitu mengenai sejarah awalnya berdirinya kekuasaan Bani Umayyah. Kerajaan Bani Umayyah didirikan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan pada tahun 41 Hijriah atau 661 Masehi di kota Damaskus yang berlangsung hingga tahun 132 Hijriah atau 750 Masehi. Nama dinasti ini diambil dari nama tokoh Umayyah bin Abdullah Asy-Syamsi, kakek buyut dari khalifah pertama Bani Umayyah, yakni Muawiyah I. Muawiyah adalah seorang politis handal, ahli administrasi, wawasan luas, bijaksana, dan dermawan. Karir pertamanya dimulai pada saat ia menjabat sebagai gubernur di Syam pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Cukup mengantarkan dirinya mampu mengambil alih kekuasaan dari genggaman keluarga Ali bin Abi Thalib. Tepatnya setelah Husain putra Ali bin Abi Thalib dapat dikalahkan oleh Umayyah. Bani Umayyah adalah salah satu dari keluarga suku Quraisy, keturunan Umayyah bin Abdullah Syamsi bin Abdul Manaf, seorang pemimpin suku Quraisy yang terpandang. Sebagian besar anggota keluarga Bani Umayyah menentang Nabi Muhammad SAW yang menyampaikan ajaran Islam. Setelah Nabi Muhammad pindah dari Mekah ke Madinah dan berhasil mendapatkan pendukung di sana, mereka, orang Quraisy, untuk menentang dan memerangi Nabi Muhammad SAW serta pengikutnya. Peperangan pun terjadi beberapa kali, namun mereka tidak berhasil mengalahkan Nabi Muhammad SAW. Permusuhan Bani Umayyah berakhir setelah Nabi Muhammad SAW dan pengikutnya berhasil memasuki Mekah pada tahun ke-8 Hijriah atau 630 Masehi. Merasa tidak mampu melawan, akhirnya Bani Umayyah menyerahkan kepada Nabi Muhammad dan bersedia masuk Islam. Berdirinya dan kekhalifahan dinasti Bani Umayyah. Memasuki masa kekuasaan Muawiyah menjadi awal kekuasaan Umayyah, pemerintah yang bersifat demokratis berubah menjadi monarki atau kerajaan turun-temurun. Ia bermaksud mencontoh monarki di Persia dan Bizantium. Ia memang menggunakan istilah khalifah, namun ia memberikan interpretasi baru dari kata-kata itu untuk menggunakan jabatan tersebut. Dia menyebutkan khalifah Allah dan menggantikannya dengan penguasa yang diangkat oleh Allah. Ibu kota negara yang dipindahkan Muawiyah dari Madinah ke Damaskus, tempat ia berkuasa sebagai gubernur sebelumnya. Kekuasaan Muawiyah berumur kurang lebih dari 90 tahun. Masa kekuasaan para keturunan Muawiyah yaitu Muawiyah I bin Abi Sufyan pada tahun 40 sampai 61 Hijriah atau 661 sampai 680 Masehi. Yang kedua Zaid I bin Muawiyah pada tahun 61 sampai 64 Hijriah atau 680 atau sampai 683 Masehi. Yang ketiga Muawiyah II bin Yazid pada tahun
64 sampai 65 Hijriah atau 683 sampai 684 Masehi. Yang keempat Marwan bin Hakam. Yang kelima Abdullah Malik bin Marwan. Yang keenam adalah Al-Walid I bin Abdul Malik. Yang ketujuh Sulaiman bin Abdul Malik. Yang kedelapan Umar bin Abdul Aziz. Yang kesembilan Yazid II bin Abdul Malik. Yang kesepuluh Hisham bin Abdul Malik. Yang ke-11 Al-Walid II bin Yazid. Yang ke-12 Yazid III bin Walid. Yang ketiga Ibrahim bin Malik. Dan yang ke-14 Marwan II bin Muhammad. Lalu khalifah-khalifah besar dinasti Umayyah adalah yang pertama Muawiyah bin Abu Sufyan, Abdullah al-Malik bin Marwan, Al-Walid bin Abdul Malik, Umar bin Abdul Aziz. Yang keenam adalah lalu pada bagian C yaitu kemajuan peradaban Islam dan perekonomian masa Bani Umayyah. Yang pertama politik. Di antara kebijakan politik yang ada pada masa Bani Umayyah adalah terjadinya pemisahan kekuasaan antara kekuasaan agama atau spiritual power dan kekuasaan politik. Amirul Mukminin hanya bertugas sebagai khalifah dalam bidang politik, sedangkan urusan agama diurus oleh para ulama. Yang kedua, pemerintahan. Pemerintahan terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama perubahan sistem pemerintahan. Bentuk pemerintah Muawiyah berubah dari demokratis menjadi monarki atau kerajaan atau dinasti. Sejak ia mengangkat anaknya Yazid menjadi putra mahkota, kebijakan ini dipengaruhi oleh tradisi yang terdapat di bekas wilayah kerajaan Bizantium. Yang kedua, administrasi pemerintahan. Setidaknya ada 4 diwan, departemen atau kementerian yang berada pada Daulah Bani Umayyah, yaitu Diwan Rasili, Diwan Rasail atau urusan administrasi dan surat, Diwan Kharaj atau urusan keuangan, Diwan Jud yaitu urusan kemiliteran, Diwan Khatam yaitu urusan dokumentasi, dan yang terakhir adalah Diwan Hadli yaitu lembaga kehakiman. Yang ketiga, lambang negara. Muawiyah menetapkan bendera merah sebagai lambang negara di mana sebelumnya pada masa Khulafatul Rasyidin belum ada. Bendera ini memiliki ciri khas Daulah Bani Umayyah. Bahasa resmi pemerintahan. Pada pemerintahan Abdullah Malik, bahasa Arab dijadikan bahasa resmi administrasi pemerintahan. Yang kelima adalah militer, yaitu undang-undang wajib militer. Lalu yang keenam adalah ekonomi, sumber pendapatan dan pengeluaran pemerintahan. Yang ketujuh yaitu mata uang. Pada masa Abdul Malik, mata uang kaum muslimin dicetak secara teratur. Pembayaran diatur dengan menggunakan mata uang ini, meskipun pada masa Umar bin Khattab tidak ada mata uang, namun belum begitu teratur. Sudah ada uang, namun belum teratur. Yang ke-8 yaitu sosial kemasyarakatan. Yang ke-9 adalah Arab dan Mawali. Yang ke-10 adalah pendidikan. Daulah menyediakan tempat-tempat pendidikan antara lain Kutab, Masjid, Arabisasi, dan Baitul Hikmah. Dan yang ke-11 adalah kesenian, yaitu terbagi menjadi 2, majelis sastra dan arsitektur. Demikian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Nabila Azhara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang para khalifah berpengaruh dari Bani Umayyah. Yang pertama yaitu Muawiyah bin Abi Sufyan. Muawiyah bin Abi Sufyan adalah pendiri Daulah Bani Umayyah sekaligus khalifah yang pertama. Muawiyah bin Abi Sufyan memimpin Daulah Bani Umayyah dari tahun 661 sampai 680 Masehi atau kurang lebih selama 19 tahun. Di antara hal yang dilakukan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan pada masa kepemimpinannya yaitu memindahkan ibu kota Madinah Al-Munawwarah ke kota Damaskus yang berada di wilayah Suriah. Kemudian selanjutnya melanjutkan perluasan wilayah kekuasaan Islam yang sempat terhenti pada masa Khalifah Utsman dan Ali. Kemudian mengatur tentara dengan cara baru dengan menurut aturan yang ditetapkan oleh tentara di Bizantium, membangun administrasi pemerintahan, dan juga menetapkan aturan kiriman pos. Muawiyah bin Abi Sufyan sangat terkenal dengan sifat santunnya dan juga patriotisme kebangsaannya. Selanjutnya, kemajuan dinasti pada masa Muawiyah. Yang pertama, Muawiyah mulai mengubah koalisi kesukuan Arab menjadi sentralisasi monarkis. Yang kedua, memperkuat barisan militer dan memperluas kekuasaan administratif. Yang ketiga, merancang alasan-alasan moral dan politis baru demi kesetiaan terhadap khalifah. Yang keempat,
berusaha menertibkan kebijakan militer dengan tetap mempertahankan panglima Arab yang memimpin pasukan kebangsaan Arab. Yang kelima, meningkatkan pendapatan negara dari penghasilan pribadinya. Yang keenam, kebijakan politik dan kekuasaan finansial yang ditempuhnya berasal dari nilai-nilai tradisi Arab. Yang ketujuh, perluasan kekuasaan, yaitu ke arah timur yang mencakup yaitu Afghanistan, Pakistan, dan India. Kemudian ke arah barat yaitu Romawi dan Bizantium, dan ke arah Afrika Utara. Abdul Malik bin Marwan memimpin dari tahun 685 sampai 705 Masehi. Abdul Malik bin Marwan dipandang sebagai pendiri kedua Bani Umayyah ketika dia diangkat sebagai khalifah. Abdul Malik bin Marwan diangkat menjadi khalifah pada saat itu dunia Islam dalam kondisi yang terpecah belah, dikarenakan terdapat Ibnu Zubair yang berada di Hijaz yang memproklamirkan dirinya sebagai khalifah, serta kaum Syiah dan Khawarij mengadakan pemberontakan. Abdul Malik bin Marwan adalah seorang ahli fikih kenamaan. Selanjutnya, kemajuan dinasti Bani Umayyah pada masa Abdul Malik. Yang pertama yaitu mencetak mata uang logam menggantikan uang Bizantium dan Sasania. Mata uang yang baru ini untuk menghilangkan simbolisme kristenisasi dan Zoroastrian dan memperkenalkan model koin yang terbuat dari emas dan perak yang bertuliskan huruf Arab sebagai simbol kedaulatan negara. Yang kedua, berhasil mempersatukan umat Islam yang terpecah-pecah. Yang ketiga, menetapkan bahasa Arab sebagai bahasa resmi sehingga besar pengaruhnya bagi perkembangan. Yang keempat, mendirikan lembaga mahkamah tinggi. Yang kelima, berkembangnya seni arsitektur. Yang keenam, mendirikan berbagai industri. Yang ketujuh, mendirikan sejumlah bangunan monumental. Yang kedelapan, pada masa pemerintahan Al-Walid dibangun juga beberapa masjid baru di Madinah dan Damaskus. Yang kedelapan, berhasil menundukkan daerah Bahl, Bukhara, Khwarizm, Fergana, dan Samarkand. Nah, kemudian juga organisasi kemiliteran di Suriah mengikuti model Bizantium. Sementara di Irak, pengadministrasian negara mengikuti pola Sasania, yakni pembagian menjadi 4 bidang: bidang keuangan, kemiliteran, surat menyurat, dan bidang kedutaan. Kesejajaran yang lain dari kedua khalifah Bani Umayyah ini adalah menyusun peralihan penjabat-penjabat pajak dari orang yang berbahasa Yunani dan Suriah kepada orang-orang yang berbahasa Arab. Kemudian selanjutnya khalifah yang ketiga yaitu Al-Walid bin Abdul Malik. Al-Walid bin Abdul Malik memimpin dari tahun 705 sampai 715 Masehi. Al-Walid bin Abdul Malik ini bergelar Al-Walid. Ia menduduki posisi khalifah Bani Umayyah yang ke-6. Akan tetapi Al-Walid tidak menguasai bahasa Arab dengan baik, padahal beliau telah belajar ilmu tata bahasa Arab selama 6 bulan. Ia diangkat sebagai khalifah pada tahun 705 Masehi, setelah setahun sebelumnya diangkat sebagai putra mahkota bersama dengan saudaranya Sulaiman bin Abdul Malik. Kekhalifahan Al-Walid dinilai berhasil karena didukung oleh situasi yang baik dan terdapat 2 gubernur yang cukup disegani, yakni Umar bin Abdul Aziz sebagai gubernur Mekah dan Madinah, serta Hajjaj bin Yusuf sebagai gubernur Irak. Al-Walid menjadi khalifah menggantikan ayahnya Abdul Malik bin Marwan. Ayahnya bernama Abdul Malik bin Marwan dan ibunya adalah Hindun bin Utbah. Pada masa kepemimpinan Al-Walid ini dirasakan dapat dikatakan sebagai masa ketentraman, kemakmuran, dan juga ketertiban. Umat Islam pada saat itu dapat hidup dengan bahagia karena tidak terdapat pemberontakan pada masa pemerintahannya. Kemudian selanjutnya kemajuan dinasti Bani Umayyah pada masa Al-Walid bin Abdul Malik. Yang pertama yaitu perbaikan dalam negeri, diantaranya dalam bentuk menyediakan pelayanan khusus,
seperti diberi gaji bagi orang-orang yang cacat, kemudian adanya penuntun bagi orang-orang yang buta, kemudian selanjutnya memperbaiki fasilitas jalan raya terutama di daerah Hijaz, Mekah, Madinah bagi para jamaah haji. Kemudian membangun Masjid Umayyah di Damaskus, merenovasi Masjid Nabawi di Madinah. Kemudian yang kedua, perluasan kekuasaan Bani Umayyah, itu diantaranya dalam bentuk menaklukkan wilayah tengah, wilayah kekuasaan kerajaan Romawi di Asia Kecil meliputi ibu kota Konstantinopel serta perluasan ke beberapa pulau di Laut Tengah, penaklukan wilayah Afrika Utara, kemudian penaklukan wilayah Spanyol. Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz menjabat dari tahun 717 sampai 720 Masehi. Umar bin Abdul Aziz merupakan khalifah Bani Umayyah yang ke-8. Ia tidak berkuasa lebih dari 3 tahun, akan tetapi namanya dikenal sepanjang masa dikarenakan kepribadian dan kebijaksanaannya, serta sikapnya yang mendukung rakyat dan keinginan kuatnya mengembangkan ilmu agama Islam dan ilmu umum. Ya, Khalifah Umar bin Abdul Aziz adalah di antara khalifah yang paling familiar di antara kita, bagi kalangan kita hingga saat ini. Lalu siapakah Umar bin Abdul Aziz? Umar bin Abdul Aziz lahir pada tahun 63 Hijriah di Hilwan, yaitu sebuah tempat di dekat Kairo. Ia lahir ketika ayahnya, yaitu Abdul Aziz, menjabat sebagai gubernur di Mesir. Dari garis keturunan, Umar bin Abdul Aziz memiliki hubungan darah dengan Umar bin Al-Khattab dan ibunya bernama Ummu Hashim bin Umar bin Al-Khattab. Kemudian selanjutnya kemajuan dinasti Bani Umayyah pada masa Umar bin Abdul Aziz. Ketika dinobatkan sebagai khalifah, ia menyatakan bahwa akan memperbaiki dan meningkatkan negeri yang berada dalam wilayah Islam lebih baik lagi daripada menambah perluasannya. Ini berarti bahwa prioritas utama adalah pembangunan dalam negeri. Meskipun masa pemerintahannya sangat singkat, akan tetapi kedudukan mawali disejajarkan dengan Muslim Arab. Umar bin Abdul Aziz selama pemerintahannya memperlihatkan kemajuan-kemajuan dalam berbagai aspek. Di antaranya itu yang pertama, Umar memberikan hak untuk ikut berperan aktif dalam diwan-diwan atau lembaga-lembaga kepada seluruh pasukan muslim yang aktif, baik Arab ataupun non-Arab. Ya, mawali adalah artinya itu non-Arab ya. Kemudian yang kedua, hubungan pemerintahan dengan golongan oposisi ya atau musuh Islam yang yaitu kaum Khawarij dan Syiah membaik pada masa pemerintahannya. Kemudian yang ketiga, memperlakukan prinsip baru dalam sistem perpajakan yang didasarkan atas asas persamaan antara Muslim Arab dan juga Muslim non-Arab. Kemudian yang keempat, Umar menyadari bahwa dominasi sebuah etnis terhadap etnis lain adalah suatu anakronistik. Oleh karena itu, antagonisme antara Arab dan non-Arab dihapuskan, sehingga umat muslim menjadi bersatu baik non-Arab ataupun Arab. Kemudian selanjutnya itu memberikan kebebasan kepada penganut agama lain untuk beribadah sesuai dengan keyakinan dan kepercayaannya. Dan yang terakhir itu, di masa ini terjadi pembukuan hadis yang sebelumnya adalah putra dari Khalifah Abdul Malik bin Marwan, yang ia mewarisi kekhalifahan dari saudaranya yaitu Yazid yang kedua. Hisham bin Abdul Malik menjabat sebagai khalifah dari tahun 724 sampai 743 Masehi. Di antara kemajuan dinasti Umayyah pada masa Hisham bin Abdul Malik, yang pertama yaitu menata administrasi pemerintahan dan keuangan yang sangat stabil, membangun irigasi untuk pertanian, membangun pusat kerajinan sutra, membangun pabrik pembuatan pakaian tentara, membangun pabrik senjata, dan mengembangkan usaha peternakan dan juga militer yang mencakup daerah di India, Spanyol, dan juga Afrika Utara.
Pada masa ini, kekuatan kaum pemberontakan di antaranya diwakili oleh kaum Khawarij dan juga keturunan Abbas bin Abdul Muthalib. Kemudian adanya kaum Abbasiyah yang berani mengumumkan dinasti Abbasiyah pada tahun 746 Masehi yang dipimpin oleh Ibrahim. Yang kemudian Ibrahim ini dapat berhasil ditangkap dan dibunuhnya. Akan tetapi Ibrahim digantikan oleh Abul Abbas As-Saffah, yang mana ia ini lebih kuat dan didukung oleh Syiah dari daerah Khurasan. Hingga akhirnya terjadilah pertempuran besar antara pasukan As-Saffah dan juga pasukan Hisham bin Abdul Malik di Sungai Zab. Abdul Malik kemudian pada peristiwa ini melarikan diri dan terbunuh pada tahun 132 Hijriah, tepatnya itu pada hari Kamis 30 Oktober, dan kemudian As-Saffah pun diangkat menjadi khalifah pertama dinasti Abbasiyah. Dengan meninggalnya Hisham bin Abdul Malik, maka hancurlah kerajaan dinasti Umayyah Jilid 1. Namun ada salah satu keturunan dinasti Umayyah Jilid 1 yang berhasil melarikan diri dari kejaran pasukan Abbasiyah hingga kemudian membangun kerajaan besar dinasti Umayyah Jilid 2 di Andalusia. Nah, kemudian selanjutnya yaitu faktor yang menyebabkan lemah dan runtuhnya dinasti Umayyah. Ada beberapa faktor yang menyebabkan dinasti Bani Umayyah lemah dan membawanya kepada kehancuran. Dan faktor tersebut yaitu yang pertama, sistem pergantian khalifah melalui garis keturunan adalah sesuatu yang baru bagi tradisi Arab, yang mana hal ini lebih menekankan dari aspek senioritas dan pengaturan yang tidak jelas. Yang tidak dapat dipungkiri dengan adanya menggunakan sistem ini menyebabkan banyak terjadinya pertempuran atau persaingan dan juga kericuhan di dalam kerajaan. Kemudian yang kedua yaitu latar belakang terbentuknya dinasti Bani Umayyah tidak dapat dipisahkan dari konflik-konflik politik yang terjadi pada masa Ali. Yang ketiga, pada masa kekuasaan Bani Umayyah, pertentangan etnis antara suku Arabia Utara yaitu Bani Qais dan Arabia Selatan yaitu Bani Kalb yang sudah ada sejak zaman sebelum Islam makin meruncing. Perselisihan ini mengakibatkan para penguasa Bani Umayyah mendapat kesulitan untuk menggalang persatuan dan juga kesatuan. Di samping itu, sebagian besar golongan Mawali atau non-Arab, terutama daerah Irak dan wilayah timur bagian lainnya, merasa tidak puas karena status Mawali menggambarkan sebuah inferioritas, ditambah dengan keangkuhan bangsa Arab pada masa itu. Kemudian selanjutnya yaitu lemahnya pemerintahan Daulat Bani Umayyah, juga yang hal itu disebabkan oleh gaya hidup mereka yang mewah yang di lingkungan istana, dan juga anak-anak khalifah yang tidak sanggup memikul beban berat kenegaraan tatkala mewarisi kekuasaan. Selanjutnya yaitu penyebab langsung tergulingnya kekuasaan dinasti Bani Umayyah adalah munculnya kekuatan baru yang dipelopori oleh keturunan Abbas bin Abdul Muthalib, yang mana gerakan ini mendapat dukungan penuh dari Bani Hashim dan golongan Syiah. Kemudian didukung juga oleh kaum Mawali, yang mana kaum Mawali ini sudah merasa di kelas 2-kan atau merasa ada ketidakadilan pada masa pemerintahan Bani Umayyah. Saya Rabila Az-Zahrah dan juga mata saya Megharani, mohon maaf apabila ada salah pengucapan atau penjelasan. Selanjutnya silahkan pada teman-teman untuk berdiskusi tentang makalah ini. Apabila ada yang ingin disampaikan atau dikoreksi, silahkan disampaikan juga. Terima kasih telah menyimak presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.